Shalom Bapak Ibu. Kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Dialah pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah jawaban hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Dia. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yesus, kau percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku
jawaban hidup kami Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau. Mau terus Tuhan Yesus percaya kepadamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kau sungguh baik. Sebentar Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami menerima kebenaran firman-Mu itu Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu lah yang mengubahkan setiap hidup kami. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Juli ini gereja kita punya tema khotbah yang sangat luar biasa. Temanya adalah Everything is Okay. Tuhan tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, di mana ada banyak persoalan, badai masalah, taufan, pergumulan itu datang menerpa setiap anak-anak Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan sebuah janji yang indah, bahwa segalanya itu baik-baik saja. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-32. Matius pasal 14 ayat 24 sampai dengan ayat yang 32. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini dikisahkan ya, pada waktu itu ketika murid-murid Tuhan Yesus naik perahu dan di tengah laut diombang-ambingkan oleh angin sakal dan mereka ketakutan. Kejadian ini hampir mirip terjadi, kalau saudara nanti bisa buka dalam Markus pasal 4 ya. Hampir sama ketika murid-murid Tuhan Yesus naik perahu diterpa badai angin yang besar, taufan. Nah, sama dengan hal ini juga. Perahu mereka diterpa oleh angin sakal. Angin sakal di sini berbicara masalah kita, ya. Badai masalah, badai persoalan yang menghantam perahu kehidupan kita, ya. Tetapi yang ingin Tuhan katakan, apapun yang kita hadapi, seberapa besar masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus katakan jangan takut. Everything is okay. Everything will be alright. Ya, nah saudara perhatikan dalam perikop ini, ketika perahu-perahu murid-murid Tuhan Yesus diombang-ambingkan oleh angin sakal, ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, saudara perhatikan, ya, di sini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa ketika angin sakal masalah itu menghantam kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Dia mendatangi saudara. Firman Tuhan katakan, ya, datanglah Yesus kepada murid-muridnya berjalan di atas air. Ya. Pak menyatakan mujizat yang luar biasa. Sambil berjalan di atas air, Tuhan Yesus mendatangi mereka. Ayat berikutnya saya bacakan.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali ya, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan yang besar, ya, Tuhan datang, Tuhan menyertai kita. Tapi karena kita dalam kepanikan, karena kita dalam kekalutan, maka kita pikir yang kita lihat tuh hantu. Padahal yang datang itu Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan Yesus peduli akan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita punya masalah besar, justru Tuhan datang pada kita. Tapi berapa banyak dalam kepanikan kita pikir Tuhan sudah meninggalkan kita. Di dalam ketakutan kita, dalam kekhawatiran kita pikir Tuhan tidak ada, Tuhan sudah jauh daripada kita. Tetapi secara roh, di alam roh, Tuhan Yesus sedang datang menghampiri kita untuk memberikan kekuatan, untuk menghibur kita, untuk menolong kita. Ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Tuhan ingin berkata pada setiap saudara yang hari-hari ini masalah besar menimpa dalam kehidupanmu, pergumulan yang berat menghantam perahu kehidupanmu. Tuhan Yesus ingin berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut. Don't be afraid. Everything is alright. Everything is okay." Ya, aku sanggup menolong engkau. Mari kita buka satu ayat lagi. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Inilah janji Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang dalam kesesakan. Tuhan ingin memegang setiap orang-orang yang sedang mengalami badai masalah dalam kehidupannya. Tuhan berkata, "Jangan takut, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan." Tuhan berjanji, Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang sangat kuat untuk memberikan apa? Memberikan kemenangan. Apa yang Tuhan janjikan bukan kekalahan tetapi kemenangan. Apa yang Tuhan janjikan bukan kutuk tetapi berkat. Apa yang Tuhan janjikan bukan sakit penyakit tetapi kesehatan. Apa yang Tuhan janjikan adalah keberhasilan, bukan kegagalan. Itu yang Tuhan janjikan. Amin. Sekalipun semua orang berkata ini tahun yang suram, tahun yang sulit, tahun resesi ekonomi, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, kita sedang melewati hari-hari yang sukar, hari-hari yang tersulit sekalipun, Tuhan ingin berkata, "Don't be afraid, don't worry about it, everything is okay." Tuhan ingin katakan segala sesuatu baik-baik saja. Oleh sebab itu, saudara percaya bahwa engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberkati kita semua yang mendengarkannya. Firman Tuhan akan meneguhkan, menguatkan kita. Dan ketika pagi hari ini kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, dengan kita boleh mendengarkan firman Tuhan, maka saya kena percaya sepanjang hari ini kita ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.